Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Vena Ayu Gabriela, kakak dari Universitas Jambi angkatan tahun 2020. Di sini kakak akan menjelaskan bab 3, menghormati diri dan orang lain. Ada beberapa poin penting di dalamnya. Yang pertama, memahami arti hormat. Ada kata anonim. Seringkali kita mencatat kebaikan orang di atas pasir, tetapi mencatat kesalahannya di atas batu. Baik, kita akan memasuki materi memahami arti hormat. Apakah adik-adik sekalian tahu istilah kata hormat? Kalau belum, kakak akan menjelaskan istilah kata hormat itu. Kata hormat berarti takzim, khidmat, atau mulia. Dalam hubungannya dengan budi pekerti, sikap atau perilaku hormat mencakup menghargai diri sendiri dan orang lain dalam hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan norma yang berlaku. Apakah adik-adik sekalian udah mengerti? Kakak akan menjelaskan menghormati diri sendiri dan menghormati orang lain. Menghormati diri sendiri berarti memelihara perilaku, perkataan, tulisan, atau gerak-gerak serta berusaha agar dirinya diterima orang lain. Dengan cara mengenal, menghargai, serta giat meningkatkan potensi diri dan senantiasa memperbaiki kelemahan yang ada pada dirinya. Menghormati orang lain adalah perilaku yang membuat orang merasa dihargai, diberi kesempatan, atau dimuliakan. Menghindari sikap memandang rendah, sombong, menyalahkan, menjelekkan, menghina, mengganggu, atau mengusik hak atau ketenangan seseorang. Di sini ada sedikit kasus tentang mencuri HP di hari ulang tahun. Kakak akan menceritakan mencuri HP di hari ulang tahun tersebut. Suatu hari, seorang siswa, panggil saja Mila, tengah berulang tahun karena tak punya uang. Ia tak mampu mentraktir teman-temannya. Hari itu ia berusaha tampil seperti biasa, meskipun hari itu adalah hari istimewa, ulang tahunnya yang ke-15. Tapi kondisi Mila ini diketahui oleh teman-temannya. Untuk menghormati Mila, beberapa orang temannya segera mengatur siasat menyiapkan acara buat Mila. Sebelum belajar usai, Sista dengan diam-diam memasukkan handphone milik Kenny ke dalam tas Mila. Seseorang kemudian sengaja meminjam HP pada Kenny. Tentu saja HP itu tidak ada sehingga yang bersangkutan tampak cemas atau kehilangan HP itu. Berita itu segera menyebar dalam kelas itu. Dalam kondisi ini, ketua kelas tampil ke depan, meminta siswa tidak keluar seorang pun. Sebagian siswa segera memeriksa tas masing-masing siswa. Ternyata HP itu ditemukan dalam tas Mila. Mila kaget dan tidak percaya mengapa HP ada dalam tasnya. Kelas jadi geger dan ribut. Semua mata memandang kepada Mila. Sista, teman-teman Mila, langsung menuduh Mila sebagai pencuri, meminta Mila untuk mengakui perbuatannya dan minta maaf kepada pemilik HP. Sebagian siswa benar-benar tidak tahu skenario itu, ikut berseru agar Mila dilaporkan ke wali kelas dan kepala sekolah. Mila tidak terima kondisi ini. Walaupun ia telah membantah dan bersumpah untuk meyakinkan teman-temannya, tidak ada satupun yang mau menggubris alasan itu. Mila jadi marah, bahkan saking marahnya ia tak sanggup menahan tangisnya. Tiba-tiba, seseorang berteriak, "Hukum saja!" Tentu saja Mila semakin emosi mendengarkan teriakan itu.
Tanpa dilihat, Mila diam-diam seorang siswa menuangkan air ke tubuh Mila. Dari belakang terdengar alunan nyanyian Happy Birthday, lengkap dengan sebuah kue untuk dipotong. Bersamaan dengan alunan lagu Happy Birthday itu, Mila mendapatkan ucapan dan ciuman selamat ulang tahun dari teman-temannya. Suasana jadi meriah dan penuh keakraban. Nah, dari cerita tersebut ada pertanyaan yang berkaitan dengan kasus Mila itu. 1. Bagaimanakah perasaanmu? 2. Apakah kamu dendam terhadap Sista, teman yang menuduhmu sebagai pencuri, atau kepada temanmu yang akan melaporkanmu kepada wali kelas atau yang berseru, hukum saja? 3. Apakah yang akan kamu lakukan bagi teman-temanmu itu di masa mendatang? Nah, adik-adik meminta adik-adik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Perasaan saya terkejut, Kak, karena saya merasa tidak pernah mencuri HP teman saya. Tidak, Kak, saya hanya merasa kesal dan ingin marah karena saya terus-menerus dituduh mencuri HP teman saya sendiri, padahal saya tidak mencurinya. Kedepannya, saya akan melakukan dengan baik cara mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman saya. Baik, Kak. Yang ketiga, Kakak akan masuk pada poin ketiga, balasan sikap hormat. Orang yang dapat menunjukkan sikap hormat dirinya dan menghormati orang lain akan memperoleh banyak keuntungan. Mau tahu keuntungannya apa? 1. Dimaafkan kesalahannya. Orang hebat berkata, bila kamu ingin dihormati, hormatilah orang lain terlebih dahulu. Yang ketiga, memiliki banyak teman. Itulah adik-adik, banyak keuntungan untuk menunjukkan sikap menghormati dirinya dan menghormati orang lain. Baik adik-adik, kakak akan memasuki poin berikutnya, sumber-sumber penghormatan. Banyak sumber atau faktor yang bisa menimbulkan rasa hormat, bisa disebabkan oleh faktor keturunan, bentuk fisik, jabatan, kekayaan, pendidikan, dan keterampilan, budi pekerti, dan ketakwaannya. Poin kelima, menghormati diri sendiri. Kita tidak bisa memaksa seseorang harus menghormati kita tanpa kita yang lebih dahulu menerima dan menghargainya. Bila seseorang marah, tidak senang, atau berpandang negatif terhadap kita, maka seyogyanya dijadikan alarm bahwa ada kemungkinan sikap atau perilaku kita dinilai tidak menghargai atau menghormatinya. Marahnya seseorang seringkali didorong oleh perasaan kesal atau kecewa. Rasa kesal dan kecewa datang dari perilaku atau sikap yang melecehkannya. Bila seseorang kecewa, ia akan cenderung membesar-besarkan kekurangan kita dan mengecilkan arti kebaikan kita. Bila kondisi ini sudah terjadi, akan sulit untuk diperbaiki, dan kalaupun bisa diperbaiki akan membutuhkan waktu yang lama. Benar kan adik-adik? Pasti kalian pernah merasakan hal tersebut. Nah, untuk mewaspadai agar kita bisa hormat orang lain, perlu terlebih dahulu menghormati diri sendiri. Menghormati diri adik-adik sendiri. Menghormati yang diawali dengan pemahaman akan potensi dan kelemahan diri sendiri. Orang yang hormat kepada dirinya akan terlihat selalu berusaha untuk mengembangkan kemampuan dan dengan segala daya upaya mengurangi kelemahan atau kekurangannya, baik yang tak diketahui apalagi yang tampak oleh orang lain. Nah, kakak mau masuk poin selanjutnya nih. Apakah dari kalian ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, kakak akan melanjutkan poin selanjutnya, dimensi penghormatan pada orang lain. Di sini diperhatikan dimensi atau bidang yang harus dihormati dari orang lain, yaitu hak-hak pribadinya. Mengapa?
Hak pribadi seorang seperti hak untuk hidup, hak untuk berbicara, hak memeluk agama, mendapatkan pendidikan, hak untuk berkumpul, dan hak bersarikat adalah hak pribadi yang tergolong sebagai hak asasi manusia yang berlaku secara universal. 2. Hak milik. Aspek lain yang perlu dihormati dari orang adalah mengenai hak miliknya. Benar kan adik-adik? Benda bergerak atau tak bergerak, benda tak bergerak misalnya rumah, tanah, kebun, tanaman, dan sejenisnya. Benda bergerak misalnya mobil, sepeda, motor, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Hak milik seperti itu tidak boleh diambil, dipakai, atau dipindahkan tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya. 3. Hasil karya. Hasil karya atau temuan adalah milik orang yang perlu dihormati. Misalkan nih, adik-adik menemukan sesuatu benda, pasti itu kan hak dan milik adik-adik. Jadi hasil karya itu bisa adik-adik pergunakan dan adik-adik membuat hak ciptanya sendiri. Nah, itu semua tidak boleh diperjualbelikan tanpa memperoleh izin dari penciptanya atau pemegang hak atas karya itu. Pastikan adik-adik kalau kalian itu memiliki karya, nah sebaiknya dijaga, dan misalkan ada orang yang meminta atau ada orang yang tiba-tiba mengambil hasil karya kalian, setidaknya kalian itu membuat pasal, membuat peraturan jika karya Anda itu diambil orang lain, begini konsekuensinya, seperti itu. Nah adik-adik, tak terasa pada malam hari ini kakak udah menjelaskan poin-poin untuk cara menghormati diri sendiri dan cara menghormati orang lain. Ini memasuki poin terakhir ya, tata cara menghormati orang lain. Untuk mengenal tata cara menghormati tersebut, ada tata cara menghormati orang-orang tertentu. Yang pertama, menghormati orang tua. 1. Lemah lembut dan melafalkan kata-kata sehingga tidak boleh ada kesan lebih pintar, lebih benar, atau lebih baik dari orang tua. 2. Mendengar dengan penuh perhatian bila dinasihati orang tua. 3. Selalu meminta pamit akan berpergian sambil mencium tangan orang tua. 4. Tidak menjawab, mencari alasan, apalagi membantah bila dimarahi orang tua. 5. Cepat datang mendekat bila dipanggil orang tua. 6. Selalu mengucapkan terima kasih kepada orang tua baik dalam menerima uang maupun setelah menerima nasihatnya. 2. Menghormati guru. 1. Tetap mengarahkan pandangan saat guru menerangkan pelajaran. 2. Selalu menyampaikan ucapan terima kasih setiap berkomunikasi dengan guru. 3. Selalu menundukkan kepala saat menyapa, bertemu, berhadapan, atau berpapasan dengan guru. 4. Berjabat tangan sembari mencium tangan guru. 5. Menundukkan badan atau tangan saat lewat di depan guru. 6. Lebih dahulu menegur guru dalam situasi atau tempat manapun juga. 3. Menghormati teman. Membiasakan panggilan kakak, abang, mas, mbak, kak, uni, atau istilah sejenis bagi teman yang usianya lebih tua. 2. Memberikan kesempatan kepada teman untuk menyelesaikan pembicaraannya sebelum memberikan jawaban dan respon. 3. Membiasakan mengunjungi atau mengirim pesan di saat teman mengalami duka. 4. Membiasakan memanggil teman dengan nama yang disenanginya, bukan memberikan sebutan tertentu yang tidak disukainya. 5. Memberikan pujian yang wajar dan menghindari kata-kata yang memperolok-olok teman sehingga ia merasa dipandang rendah. Yang ke-6, suka mengucapkan terima kasih setiap menerima sekecil apapun bantuan yang telah diberikan oleh teman.
Yang keempat, menghormati sesama pemeluk agama. Ini ada poin-poin penting nih. Yang pertama, tidak menghina orang yang berbeda agama. Yang kedua, memberi kesempatan kepada teman yang berbeda agama untuk menjalankan ibadah agamanya. Yang ketiga, menjaga diri untuk tidak berbuat sesuatu yang bisa menyebabkan orang lain terganggu dalam menjalankan ibadah agamanya. Yang keempat, menerima teman yang berlain agama dalam pergaulan atau kelompok. Yang kelima, tidak memaksa atau memperdaya agar seseorang menukar agamanya. Inilah pelajaran yang kita dapati untuk menghormati sesama manusia sama. Nah, adik-adik, kita udah selesai nih belajarnya. Kakak akan memberikan suatu kesimpulan. Menghormati diri dan orang lain dapat diartikan sebagai perilaku yang menempatkan atau menghargai diri sendiri dan orang lain dengan baik, mulia, atau takzim. Bisa menerima keragaman kemampuan, kepribadian, paham, dan kepercayaan orang lain. Semoga adik-adik yang di rumah dan adik-adik yang di luar sana melihat video kakak. Baik adik-adik, sampai di sini dulu ya kita belajar pada malam hari ini. Semoga apa yang kakak sampaikan itu masuk ya adik-adik. Terima kasih atas bantuannya. Kakak mohon maaf bila ada kata-kata kakak yang salah. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik.